Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana suara saya bisa diterima dengan baik Oke, sama jelas. Bapak Ibu? Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sore malam hari ini kita boleh ada di dalam satu himpunan orang-orang percaya dalam ibadah doa malam kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau memuji menyembah Raja di atas segala raja. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari satu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan ini. Tuhan baik, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore malam hari ini dengan keadaan tubuh diberkati, tiada kekurangan satu apapun, ini semua semata-mata oleh karena kebaikan. Kami percaya malam hari ini Tuhan sedang beracara dengan dahsyat atas kehidupan kami. Kami percaya setiap kami yang ada dengan segala macam pergumulan kami datang di hadapan akan Tuhan, mengesampingkan segala kesibukan, segala problema kehidupan kami yang ada. Kami mau fokus hati kami Tuhan, mengarahkan hati kami tertuju hanya kepadamu, menyembah Raja di atas segala raja. Bersyukur karena kebaikan Tuhan tetap Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih memeliharakan kehidupan kami. Dunia boleh berubah, keadaan sekitar kami boleh berguncang, tapi kasih setia Tuhan tetap nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Mari pujikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, sekali lagi katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkau yang percaya Tuhan satu-satunya, mari lambaikan tanganmu dan pujikan pujian ini. Walau dunia berubah, oh, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia ya dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Mari katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan yang sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, Kau satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya kasih-Mu Tuhan besar dan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami yang teguh. Selamanya Kau ku sembah, selamanya keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan halangi untuk kita boleh menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Nya, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memperhatikan kami. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur. Haleluya. Terpujilah Bapa yang tak pernah tinggalkan kami, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Yes, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini
pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini Kau dinantikan, di tempat ini Kau dielulukan Tuhan. Bersama bersehati Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Mari pujikan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, amin, Dia nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari sama-sama hampiri. Oh, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami dalam-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dia hadir di sini. Mari bersama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama katakan, ku yakin. Mari bertepuk tangan. Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan, katakan terjadi di
merawat setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami. Setiap hati yang rindu Bapa, mari rindukan Tuhan, alami kasih-Nya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Angkat suara-Mu, sembah Tuhan, tinggikan Dia, majukan nama-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Allah yang tak pernah tinggal diam, Kau selalu berkarya dalam hidup kami. Mari pujikan pujian ini lagi. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kehidupan kami, Kau melakukan apapun yang Kau inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Biar kehidupan kami senantiasa terkonek dengan-Mu Tuhan, terkoneksi dengan surga-Mu. Biarkan hati kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mampukan kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, oh, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes, amin. Selalu melekat di hatimu.
dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Bapa, ku terhubung denganmu, oh Bapa yang baik, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes, amin. Kasih-Mu layakkan kami, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Oh, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan Bapa. Yes, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, oh, yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung, hubung denganmu, denganmu Bapa, oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan senang hati mari katakan, ku terhubung denganmu surgawi, terhubung dengan kita, selalu melekat di hatimu. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku, oh, yang berdaulat atasku. Terhubung, oh, denganmu ya Tuhan, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bersama katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya, kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Ku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih dahsyat lagi, mari katakan bersama, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Ku bersepakat,
kemenangan darimu. Yang ingin terima kemenangan bersama, katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang mujizat, ku terima sekarang mujizat dari Tuhan. Haleluya. Keajaibanmu terjadi buat orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menaruh harapnya hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap kami, apapun keadaan kami Tuhan, ada sebuah pemulihan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Tuhan sudah membuat terobosan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Sungguh bersyukur, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh kebenaran firman-Mu disampaikan melalui hamba-Mu. Suci dan kuduskan setiap kami, sehingga berkat firman-Mu itu boleh kami nikmati, boleh tertanam jauh dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh berbuah, nama Tuhan tinggikan, permuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang bersyukur dan rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bersama, mari katakan amin. Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lenda. Silakan Bu Lenda. Masih mute ya, Bu. Shalom, Iya, Bu. Silakan. puji Tuhan. Ya, senang sekali kembali untuk yang kesekian kali ya. Saya Lenda boleh ada. Suaranya kekecilan, Bu. Maaf. Iya Pak, sorry ini gangguan tadi sempat udah mau masuk tapi kebentar. Ya kita doa ya. Ya. Terima kasih untuk Pastor David Lee ya, dengan pelayanan Persekutuan Doa Harvest Blessing Ministry yang sudah mengundang saya untuk boleh tentunya menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur ya, pertama-tama dan yang terutama tentunya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau saya masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi semata-mata saya tahu satu hal, ya, cuman kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini, saya ngerasanya di roh saudara bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu begitu senang banget. Gitu. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang bisa tahu, mengerti isi hati Tuhan. Apa sih saudara isi hati Tuhan? Saya dan saudara ada saat ini karena kita mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya lewat ibadah ini ada doa-doa yang akan kita lepaskan ya untuk keselamatan jiwa-jiwa, keluarga kita, kota-kota kita, bangsa kita. Ya, puji Tuhan sekali lagi, Pastor David, terima kasih. Senang banget ya untuk saat ini boleh melayani. Mari saya akan berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ketiga yang esa yang kami puja dan kami sanjung di waktu siang dan malam. Terima kasih untuk waktu yang berharga ini, kesempatan yang begitu indah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami semua. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati Tuhan akan kebaikan-Mu. Tidak ada tempat yang paling terindah Tuhan selain daripada ketika kami ada duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersehidangan dengan Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan yang kuat untuk Engkau sampaikan lewat bibir mulut lidah hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, bahkan
Silakan Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Tuhan Kau lihat Tuhan akan media elektronik yang kami pakai. Tuhan mari Tuhan Engkau urapi berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Taruhkan Tuhan kuasa perkataan hikmat pengetahuan sorgawi dalam bibir mulut lidah hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus begitu baik. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, ya, pada beberapa minggu ini, saudara, saya lagi sharing tentang bagaimana hati Tuhan, saudara, ya. Isi hati Tuhan untuk terus Dia mau menguatkan kita, meneguhkan kita, menghibur kita, mau menopang kita di masa-masa yang sukar ini, saudara. Supaya apa? Ketika apapun yang kita hadapi, kita alami, ya, baik pun itu, saudara, ya, merupakan satu proses, tantangan, ujian, masalah, persoalan dalam hidup kita, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang akan tetap bersandar kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari dengan firman Tuhan menuai walaupun di tempat yang kering. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26. Kita baca dulu, saudara, karena ayat ini satu pasal, ya, satu perikop ini panjang banget ayatnya. Jadi saudara Ibu Gembala comot-comot aja ya, sebagai ngangkat sebagai titik-titik poin perenungan kita untuk kita terima sebagai pesan Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, saudara, kita akan baca dulu pada bagian pertama ini dalam Kejadian pasal 1 mulai 26 ya. Kejadian 26 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ada yang bisa bantu baca? Ya, Bapak Ibu aktif aja ya. Kita sharing firman Tuhan, nggak usah ada terlalu tegang-tegang gitu, saudara ya. Kejadian Kita, 26, ya. Kejadian oke, 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Cukup ayat 6, Bu. Ya, terima kasih Pastor David. Bapak Ibu, luar biasa kita sudah baca tentang firman Tuhan ini. Ini adalah kisah daripada Ishak. Ya, kita tahu saudara, Ishak adalah anak perjanjian. Ya, bisa diturunin aja. Ya, Ishak saudara adalah anak perjanjian. Ya, anak dari Abraham yang didapati Abraham saudara di masa tuanya. Ya, anak mujizat, anak perjanjian Tuhan, ya. Saudara, ada satu ketika peristiwa ini, saudara, diawali dengan sesudahnya meninggal Abraham. Jadi saudara, Ishak dengan istrinya, mereka ada tinggal saudara di satu tempat, dan saudara di daerah Gerar itu telah terjadi masa kekeringan yang mendatangkan kelaparan. Dan saudara kasih dalam Tuhan dikatakan bahwa kelaparan
itu bukan terjadi hal yang pertama, tetapi sudah beberapa kali saudara terjadi. Jadi dapat dikatakan saudara, emang di daerah tanah Gerar itu adalah tanah yang kering, yang suka datang kemarau saudara, sehingga menimbulkan kekeringan. Dan tentunya kita tahu saudara, kalau kekeringan itu saudara pasti kagak ada apa ya, orang juga pada apa gitu ya, pada kagak mau nabur gitu kan kalau di tanah yang kering gitu kan. Nah saudara, dialamin oleh Isa akan hal ini, tentunya dia sebagai seorang kepala keluarga saudara, dia bertanggung jawab tentunya akan kehidupan rumah tangganya. Maka terlintaslah dalam pikirannya bahwa dia hendak menyingkir saudara, pindah dari tempat itu datang ke Mesir. Namun saudara, ketika saudara hal ini masih dipertimbangkannya, tiba-tiba saudara, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara lihat, kerap kali saudara terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kondisi tidak memungkinkan, keadaan situasi saudara tidak menjamin kehidupan kita. Hari-hari ini saudara, Gerar itu ada di depan kita, ya, tanah yang kering. Sekarang saudara, di mana-mana kita lihat ada peperangan, ada kelaparan, lagi ada krisis, ya, ekonomi dan sebagainya. Bahkan seperti mungkin ada dari kita alami, ya, sangat kering hati kita, susah masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, saking mungkin saudara, ya, begitu banyak persoalan, pergumulan, sampai saudara doanya aja udah kering, kagak mau, kagak ada lagi kerinduan gitu, udah nggak ada passion, nggak ada gairah untuk mencari Tuhan. Tapi dengar baik saudara, justru seperti Isa, ketika dia ada dalam kekeringan, Tuhan datang saudara. Dengar baik, masalahmu, kekeringanmu, persoalanmu itu tidak bisa membatasi akan kuasa Allah untuk datang melawat engkau. Katakan amin. Kenapa Isa saudara bisa dilawat Tuhan? Ya, Tuhan datang loh, menampakkan diri kepadanya dan serta berfirman. Karena saudara, Tuhan tahu, ya, Isa kalau dia pergi ke Mesir saudara, kalau tanpa izin Tuhan, kehendak Tuhan, pasti di sana mau dia gagal. Ya, mungkin saudara, ya, dia lepas dari satu masalah, dia lari dari Gerar karena kering, karena kemarau, kagak ada makanan, kelaparan lagi melanda. Tapi kagak ada jaminan saudara, di Mesir tuh dia bisa sukses enggak? Saudara ingat suatu peristiwa firman Tuhan pernah juga terjadi, ya, seorang satu keluarga, ya, Elimelek namanya, ya, dia bawa anaknya Mahlon Kilion bersama dengan istrinya Naomi. Kita tahu ya ceritanya di kitab, ya, karena juga sama terjadi kelaparan saudara. Tapi bedanya saudara, Elimelek ini dia berjalan dengan pikirannya sendiri, cari solusi, cari jalan keluar. Tapi no, bukan di sana dia berhasil, malah di sana saudara dia mati, anaknya 2 mati, semua saudara kagak ada keberhasilan. Dengar baik, ada pesan Tuhan bagi kita malam hari ini. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Di seketika kita mungkin masih ada waktu di Tuhan. Untuk Tuhan mau dapatin, apakah kita sabar, kita tekun, ya, dengan keadaan situasi yang mungkin hari-hari ini masih jadi proses Tuhan dalam hidupmu. Dengar saudara firman Tuhan ini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kagak enak saudara jadi orang asing. Saya punya pengalaman hidup saudara, ya, dari pelayanan satu pindah ke pelayanan yang lain. Kagak enak saudara, pindah-pindah masuk di suatu daerah tempat yang notabene-nya bukan tempat tinggal kita, bukan daerah kita, kita kagak tahu ada apa-apa di sana. Tapi saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, di sini dibilangnya Tuhan, aku akan menyertai engkau.
Walaupun mungkin saudara kita ada di dalam situasi keadaan kondisi seperti ini. Ada gerar saudara di depan kita. Ya, tanah yang kering, krisis, ya kelaparan, kekurangan, ekonomi yang sulit saudara. Kayaknya kita ya sangat-sangat giat di dalam kita melayani Tuhan. Tapi kayaknya udah kagak ada hubungan dengan Tuhan, udah nggak ada ngerasa ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Saudara, mari dengar firman Tuhan ini. Kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah bisa saudara dibatasi dengan segala keadaan situasi apapun dalam hidup kita. Entahkah mungkin saat ini kita masih dalam keadaan sakit, pergumulan, masalah rumah tangga, keluarga, anak-anakmu. Masalah ekonomi, keuanganmu, bisnis, usaha yang lagi macet atau lagi bangkrut, apapun saudara. Dengar baik, kalau engkau ada dengan Tuhan, Tuhan yang akan terus bertanggung jawab dalam setiap kehidupan. Sama seperti Isa, dia ada saudara di daerah asing. Dia ada di pengasingan, di tempat yang asing bagi dia. Tapi Tuhan janji, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Ambil saudara firman Tuhan ini. Kita saat ini ada dalam keadaan saudara krisis hari-hari ini. Ya, saya tahu ibu-ibu udah mulai ada juga kayak rasa puyeng gitu ya. Bahan-bahan pada naik, pada sembako pada naik, ya dolar nggak tahu sekarang ya mendekati 18.000 kali ya. Saudara, tapi dengar baik. Yang terpenting adalah ada suara firman Tuhan. Amin. Yang terpenting ada Tuhan menyertaimu. Ada janji Tuhan. Tuhan katakan ya, seperti aku telah berjanji kepada leluhurmu, kepada Abraham ayahmu. Demikian juga aku akan menepati janjiku kepada. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari belajar dari beberapa, cepat saja ya, saya ngambil saudara beberapa poin untuk kita ngangkat dalam ayat-ayat ini adalah saudara, bagaimana supaya kelihatannya kering, sulit, kelihatannya mustahil. Tetapi saudara, janji Tuhan di masa musim yang kering, ya satu keadaan yang tidak meyakinkan, tidak memberi jaminan. Tetapi kalau ada Tuhan di sana, dia bisa mengubah segala-galanya. Amin. Saudara, bahkan ada ayat yang luar biasa. Saudara, Ibu Gembala baca aja. Saya baca aja Pak ya, biar cepat. Ayat 13 dikatakan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buahnya, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara lihat, ya, pembalikan keadaan terjadi. Ini saudara firman Tuhan yang kita sering ucapin saudara. Apa yang tidak kita pernah lihat dengan mata kita, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Saudara, saya percaya Isa juga saudara ya, tadinya dia kere banget, saudara, dia cuman orang asing. Ya, tapi tiba-tiba saudara, kenapa dia bisa menuai? Ya, ada tuaian, ada berkat, ada hasil daripada saudara apa yang dijanjikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, kalau sungguh-sungguh kita pegang janji Tuhan. Saudara, ada poin utama yang harus kita ingat. Untuk supaya kita bisa menuai, kita bisa melihat ada pembalikan keadaan, ada terobosan, ada mujizat dari Tuhan. Yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Pertama, dengar baik saudara. Kita harus taat. Walaupun saudara keadaannya tidak mendukung. Amin saudara. Karena kerap kali kita saudara, ya ada tipuan, ada perangkap-perangkap iblis saudara di depan kita, ya
Sehingga saudara, jebakan-jebakan iblis inilah saudara yang membuat sehingga kita nggak berhasil. Kita nggak beruntung, kita nggak diberkati saudara, kita nggak ngalamin mujizat itu. Kenapa saudara? Karena seringkali kita bersepakat dengan fakta, dengan keadaan. Wong aku udah begini, mungkin takdirnya kali, ya udah begini. Jangan saudara. Ya, mungkin kau berkata, aku emang lahir dari keluarga yang berantakan begini. Ya, aku sudah begini keadaan, udah bangkrut, udah apa, sudah. Jangan pernah saudara bersepakat dengan situasi yang buruk sekalipun yang engkau sementara alami saat ini. Tetapi saudara, perkatakan firman Tuhan. Taat saudara. Ya, saudara, kunci pertama adalah kenapa Isa bisa, kita udah baca tadi. Orang ini menjadi kaya, kian hari kian kaya, semakin hari semakin kaya, semakin diberkati Tuhan karena dia taat. Saudara, untuk kita bisa mengalami saudara, ada tuayan, ada berkat, ada solusi dari Tuhan. Belajar taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada Isa, jangan pergi ke Mesir, tinggal saja di sini. Walaupun keadaannya nggak mendukung, emang di situ udah berkali-kali tanahnya gersang kering, ya cuacanya saudara, iklimnya kurang bagus. Saudara, tetapi Isa taat. Amin. Dia tinggal saja di situ saudara. Ya, dia tinggal dan saudara, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Ya. Prinsip hidup kita sebagai orang Kristen, ketaatan itu tidak bergantung kepada musik, kepada ketika mood kita lagi bagus, ya keadaan kita lagi diberkati, ya saudara, keadaan kita lagi sehat, lagi baik, sudah. Tidak, saudara, ya. Tapi ketaatan itu, malahan saudara, ya kerap kali kita mengalami justru dalam keadaan saudara yang sulit, yang sukar, ya. Tiba-tiba Tuhan omong, kamu harus bikin ini. Yang notabene-nya saudara itu sangat bertentangan. Benar nggak? Dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, dengan pikiran kita, dengan jalan-jalan kita. Tapi saudara dengar baik. Ketika kita taat, maka ada mujizat. Amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Saudara. Ya. Kalau kadang Tuhan suruh kita tinggal, kita diam, saudara, ya, maka kita harus, saudara, tetap taat saja. Jangan sama seperti Yunus ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis. Nah, tuh dibikin bakso tuh, ya. Jadi baksonya ikan paus tuh, saudara, ya. Jadi kalau lari-lari, saudara, ya, harus taat. Amin. Jangan suka berontak, jangan suka ngelawan, ya. Menolak firman Tuhan. Taat aja saudara. Ya, jadi saudara kita lihat kunci yang pertama untuk saudara bisa ya ada hasil, ada tuayan, maka hal yang pertama kita harus taat walaupun saudara keadaannya tidak mendukung seperti yang kita udah baca tadi ya. Gerar adalah kekeringan, gerar adalah kesuraman, ya kagak ada masa depan di sana. Tapi saudara, kalau Tuhan ada menyertaimu, pasti dia akan memberkati. Amin. Hal yang kedua saudara, yang perlu kita lakukan saudara, kita udah baca tadi ya, di ayat yang ke firman Tuhan dibilangnya, ayat 12. Maka menaburlah Isa. Ya. Ayat 12, maka menaburlah Isa di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan saudara lihat. Hal yang kedua adalah saudara kita harus menabur. Walau tidak ada jaminan. Saudara, menabur adalah sebuah pekerjaan. Di mana saudara kita melepaskan sesuatu. Ada benih, saudara. Makanya saudara di dalam firman Tuhan dikatakan ada benih untuk kita tabur dan ada roti untuk kita makan. Menabur di sini, saudara, adalah sesuatu gambaran daripada Abimelek, saudara. Ketika dia ada melihat dalam keadaan kering, nggak memungkinkan, saudara, nggak menghalangi dia.
di dalam semangatnya untuk dia rajin, untuk dia bekerja, untuk dia melakukan sesuatu, saudara. Mari hari-hari ini saudara minta hikmat dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Tetapi Tuhan juga kagak inginkan saudara untuk saudara cuma duduk ongkang-ongkang kaki, terus saudara kagak cari pekerjaan, saudara nggak bekerja. Ada ancaman, saudara. Tuhan katakan, orang yang kagak kerja kagak dikasih makan. Ya, jadi saudara lihat, mungkin ibu-ibu omong, kan saya nggak kerja, Bu, saya cuma ibu rumah tangga. Tunggu dulu, saudara. Kerjakan pekerjaanmu di rumah tangga ketika suamimu bekerja. Firman Tuhan katakan, apa yang kau kerjakan, buatlah itu sama seperti kau buat untuk Tuhan. Amin. Ya, doa itu saudara ibu-ibu ya, seminimal kalian itu harus jadi tiang doa, harus jadi pendoa syafaat. Ya, doain keluargamu, keturunanmu, anak-anak cucumu, lingkunganmu. Ya, lebih dalam skop yang lebih besar lagi, doakan kota-kotamu, bangsamu. Itu udah kerja loh saudara. Ya, apa aja yang kita lakuin itu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita saudara ya stuck, nggak bisa bikin apa-apa, nggak mau lakuin apa-apa, saudara, Tuhan kagak akan bekerja di sana. Kita kagak akan bisa lihat ada mujizat, saudara. Nah, makanya dikatakan firman Tuhan ini, maka menaburlah Ishak. Dan dalam setahun saja, saudara, dari hasilnya luar biasa, 100 kali lipat dia tuai hasilnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaannya. Saya perkatakan malam hari ini, bisnis usaha, pekerjaan apapun, jikalau Bapak Ibu libatkan Tuhan, tabur dengan tangan, bekerja, melayani, berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil, kata janji firman Tuhan. Jadi saudara, dengar baik saudara ya. Tanahnya kering, krisis, sumur ditutup, kagak ada air, saudara, melimpah. Secara logika tidak mungkin kita panen, tidak mungkin Ishak dapat berkat yang berkelimpahan seperti demikian, saudara. Tetapi ya, why saudara? Karena emang Tuhan itu dia berkuasa. Amin. Teruslah menabur. Menabur waktu untuk Tuhan, ya, tenaga untuk Tuhan, uang untuk pekerjaan Tuhan, ya. Menabur kasih, menabur kesaksian firman, kesaksian hidupmu. Saudara, walaupun untuk sekarang hasilnya saudara belum kelihatan. Tetapi tidak ada benih yang ditabur, diurapi, diberkati Tuhan yang tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Katakan amin. Saudara, malam hari ini kita semua udah tabur, saudara ya. Tabur waktu, ya. Cinta kasih kepada Tuhan. Mau menopang pekerjaan Tuhan. Saudara, ya, pelayanan ini bukan punya Pak David, saudara ya. Dengan tim pelayanan. Namanya pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, punyanya Tuhan. Jadi saudara ada di sana, saudara lagi cangkul, lagi bajak pekerjaannya. Nah, maka Tuhan akan berkati, saudara. Amin. Nah, hal yang ketiga, saudara, adalah ayat yang ke-16, Pak, coba baca. Ya. Ayat 16. Kejadian pasal 26 ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Untuk kita bisa menghasilkan, menerima, ada tuaian, ada berkat, turunin aja Pak. Nah, saudara, jangan dikira saudara bahwa kagak ada anginnya. Ya, pohon tuh ya, semakin dia tinggi, saudara, semakin terasa goyangan anginnya. Benar nggak? Ya, kalau pohon tuh baru 1 meter, 2 meter, pohon mangga ketika kita tanam, saudara, tingginya 1 meter, 2 meter. Angin kencang datang, dia tenang-tenang aja, saudara. Ya, kagak goyang dia, saudara. Kenapa?
karena emang masih pendek. Tapi ketika pohon itu mulai tinggi, dia mulai gede, saudara. Ya udah mulai siap-siap keluar buah, saudara. Nah datang tuh angin badai. Lihat saudara, dia mulai terombang-ambing, tergoncang sana sini, saudara. Goyang dia, saudara ya. Demikian juga saudara. Lihat Ishak, saudara. Pada waktu saudara dilihatnya saudara Abimelek, saudara. Loh, si Ishak udah semakin hebat, dia udah makin lebih diberkati. Maka saudara timbullah kecemburuan daripada Abimelek. Saudara menyikapi, ya, punya respon hati yang model gimana saudara ketika saudara sudah mulai diberkati, terus ada tantangan, ada orang-orang yang mulai sirik, ada orang-orang yang mulai iri hati, cemburu, saudara diberkati. Gimana sikap hati saudara? Belajar daripada Ishak. Ishaknya diusir loh saudara, tadi belum baca di ayat 17 tuh. Diusir dia saudara, ya. Disuruh pergi. Karena saudara, lalu saudara pergilah saudara ya. Karena notabene-nya kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Ishak nih punya hati yang lembut. Dia kagak mau saudara cari-cari masalah gitu ya. Dia orangnya sabar, dia lebih mengutamakan itu perdamaian. Dia cinta damai saudara. Ya, nanti saudara lihat tantangan-tantangan yang dialami. Ada satu saat saudara ya, anak buah hamba-hamba daripada orang Gerar ya, itu datang saudara ngambil sumur-sumur saudara yang digali ya oleh Ishak saudara. Tapi saudara di situ kagak ada perang-perangan saudara. Dikasih aja begitu saudara ya. Jadi dengar baik saudara. Sikap hati yang benar menyikapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup kita ketika kita sudah siap-siap untuk menuai berkat yang besar. Jaga saudara hati ya. Jagalah hati. Jaga hati. Kita harus saudara ya, Ishak jadi kaya ya, tapi dia diganggu saudara ya. Ada angin goncangan yang datang, ada badai, ada persoalan saudara ya. Sumur Esek saudara menjadi sumur pertengkaran. Ya, udah digali tuh oleh hamba-hamba, oleh Ishak saudara ya. Tapi datang orang-orang Gerar ngambil begitu aja saudara. Enak benar ya. Udah saudara, sumur tuh saudara sangat-sangat penting ya, dan sangat satu kebutuhan yang luar biasa di zaman orang Israel, bahkan sampai sekarang. Kalau di sana Maya, kalau kita di Indonesia banyakan air kan, tapi kalau di tanah Palestina sana air itu mahal saudara ya. Sumur itu mahal, berharga. Nah kemudian saudara dikasih aja saudara sumur Sitna, airnya saudara permusuhan lagi terjadi. Airnya terakhir ada sumur yang namanya Rehobot saudara ya. Karena saudara Tuhan memberi kelegaan, kelonggaran kepada mereka. Akhirnya di sana mereka tidak bertengkar lagi. Dengar baik saudara. Tidak selamanya saya dan saudara ditinggalkan Tuhan. Tidak selamanya saya dan saudara ya. Firman Tuhan berkata kita hanya melewati ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Kata Daud, sebab Tuhanlah gembala. Kita cuman jalan aja. Kita cuman lewat. Kita kagak dikasih takdir, dikasih tujuan Tuhan untuk selamanya ada di lembah-lembah kekelaman. Amin. Sama seperti saudara Ishak. Dia bisa merespon, menjaga, memanage hatinya dengan benar. Supaya dia jangan kepancing. Saudara dengar baik. Kalau ada berkat, ya seringkali ada terjadi masalah, ada terjadi cekcok, terjadi berantem apa, pertikan. Jaga hati saudara. Ya, saudara mengalah, bukan saudara mengalah tidak selamanya berarti kalah. Tapi saudara mengalah, saudara melepaskan hak. Sama seperti Ishak, saudara. Dia melepaskan haknya. Padahal itu milik sumur ayahnya yang digali oleh Abraham. Wong juga udah kering, digali lagi, saudara, dirampas lagi. Saudara, ya seringkali kita anak Tuhan ngalamin yang namanya ketidakadilan. Ya, kita diserobot seenak perut orang, saudara, difitnah, dihina, dicaci, saudara, ya. Tapi bagaimana ya respon sikap hati kita?
Mari belajar sama Isa. Pasti saudara, ya, Rehobot itu akan datang dalam hidup. Amin. Masa kelonggaran, masa kelepasan, masa kelegaan, masa kesentosaan akan datang dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya, saudara, hal yang terakhir adalah setelah kita diberkati oleh Tuhan, sama seperti Isa, saudara baca dalam Kejadian 26 ayat 23, diberkati dan akhirnya dia membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dengar baik, untuk supaya Tuhan lagi siapin hati kita loh. Jangan-jangan sebentar kita dapat berkat yang besar, kita cepat lupa Tuhan. Nah, gimana caranya saudara? Penting untuk terus bangun mezbah di hadapan Tuhan. Bangun terus keintiman kita dengan Tuhan. Dengar terus saudara suara Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Sebab prinsip tujuan berkat bukan untuk kita menjadi sombong, ya, tetapi untuk kita menyembah Tuhan. Amen. Tuhan memberkati kita walaupun di tempat kering, jangan lupa naikkan mezbah syukur kita kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Ini saja Bapak Ibu yang saya boleh bagikan. Mari jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Walaupun situasi keadaannya enggak menunjang, enggak mendukung, yakinlah Tuhan kita pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Urabasandara labaseke. Bapa, terima kasih. Hamba telah berhenti berbicara. Bahkan dalam keadaan keterbatasan hamba-Mu tidak dapat menjelaskan dan menerjemahkan secara sempurna firman. Tapi aku percaya, aku berharap bersandar kepada Roh Kudus sebagai guru yang agung, yang akan mengajar kami menerjemahkan firman-Mu menjadi jelas, nyata, dan akurat bagi kami semua. Memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih meteraikan sungguh firman-Mu biar merema dalam setiap hati kami semua. Puji nama-Mu, hamba bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Silakan Jerry. Ya, mari sama-sama kita bersatu hati, kita juga akan berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah kembali berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh saja mengalami masa kering. Kami boleh saja mengalami masa-masa yang sukar. Kami boleh saja diizinkan Tuhan untuk melalui padang gurun dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya di mana ada Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami, di situ kami boleh mendapatkan kelimpahan, di situ kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban atas setiap permasalahan kehidupan kami yang ada. Ajari kami enggak mudah takut, ajari kami enggak mudah gentar menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan kuat dan gagah kami manusia yang sungguh sangat terbatas ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hamba-Mu, Pastor Lenda Kawulur yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu ini, sehingga di dalam setiap pelayanannya, nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Berkat Tuhan boleh dirasakan melalui setiap pelayanan-pelayanan beliau. Kami percaya setiap jejak langkahnya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengikuti dalam segala aspek kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam pengabdiannya. Semua Tuhan, seluruh aspek hidupnya ada Tuhan di sana. Dan kami percaya apapun yang dibuat kedua tangannya, dibuat Tuhan berhasil. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami sama-sama dibentuk, diproses, dan kami boleh dibina di dalam satu atap yang sama di persekutuan doa Harvest Blessing. Kami percaya, tidak
kebetulan kami ada di tempat ini, kami boleh sama-sama berproses satu dengan yang lain. Tuhan memberkati jemaat yang ada. Tuhan memberkati buat Pak David Lee dan Ibu Leli yang menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Persekutuan Doa Harvest Blessing ini, dengan segala hal yang terjadi, dengan segala macam bentuk problematika yang harus dihadapi, menjadi tugas tanggung jawab oleh dari Pak David Lee. Kami percaya ada kekuatan ilahi yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Kami percaya Tuhan bukan dengan kekuatannya dia boleh lalui semuanya ini, tapi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang menyertai buat Pak David Lee dan Ibu Leli boleh ada dan sampai saat ini boleh menjadi mentor kami, menjadi pimpinan kami, mengarahkan jemaat-jemaat Tuhan untuk senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami bersyukur buat kehidupan beliau yang senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami, memberkati kesehatan mereka, memberkati mata pencariannya, memberkati pelayanannya, memberkati segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan melihat jerih lelah mereka, air mata yang sudah tercurah dalam segenap pelayanan mereka Tuhan. Oh, kami percaya semuanya tidak sia-sia. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sudah nyatakan atas kehidupannya, dan Tuhan sedang persiapkan dengan dahsyat atas kehidupan mereka. Di akhir dari segala pergumulan yang ada, oh Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sediakan sesuatu yang dahsyat atas kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memberkati jemaat Tuhan yang ada di Persekutuan Doa Harvest Blessing ini Tuhan. Segala macam problematika yang ada dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, baik segala aspek kehidupan kami, biarlah jemaat Tuhan yang ada ini menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang militan di akhir zaman ini. Tidak mudah goyah iman kami, hati kami tetap tertanam, tersauh benar-benar, terjangkar jauh di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak mudah goyah dan diombang-ambingkan oleh kondisi dunia yang semakin hari semakin menuju kepada kebinasaannya, yang semakin jahat. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada, baik mereka yang hadir bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini terutama, dan rekan-rekan juga yang mungkin belum bisa berkesempatan untuk hadir bersama-sama. Oh, berkati mereka Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang ada ini, sehingga setiap kami boleh bersatu hati sama-sama untuk kami boleh melayani Tuhan, bersama-sama kami boleh berbuat bakti untuk kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Oh, kami sama-sama senantiasa setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di tempat dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di kota kami, baik di Surabaya dan sekitarnya, di Sidoarjo, Krian, semua tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada roh yang senantiasa rindu untuk berdoa dan membawa lingkungan kami ini tetap kepada Tuhan, bahwa jemaat-Mu senantiasa hidup, senantiasa memperhatikan sekeliling mereka, dan kami tidak menjadi orang-orang yang egois yang hanya mementingkan keadaan kami saja, tapi kami boleh bersyafaat, boleh berdoa buat rekan-rekan, terutama keluarga-keluarga yang belum mengenal percaya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah roh yang haus akan Tuhan, roh yang lapar akan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Oh, kalau bukan Tuhan yang menyegarkan, maka tidak akan ada kesegaran apapun yang di dunia ini yang bisa menyegarkan keadaan iman dan kerohanian kami. Sebab itu biarlah setiap jiwa yang ada ini Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, benar-benar dibawa lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tuhan, terpujilah nama-Mu kal sampai selama-lamanya. Juga buat para pimpinan negeri kami, baik Pak Prabowo dan Gibran, serta seluruh jajaran aparat kabinet yang ada sampai yang terendah, RT RW, lingkungan sekitar kami. Percaya Tuhan, Tuhan memberkati semuanya, pimpinan-pimpinan daerah, dari yang pusat daerah sampai wilayah, sampai di terpencil sekalipun, kami percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan mengarahkan hati-Mu di Indonesia. Tuhan sedang mengarahkan
kasih-Mu bagi setiap kami yang ada di Indonesia dengan segala gejolak-gejolak yang sedang terjadi ini, membawa kami lebih hari, lebih bergantung, mengenal dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah pertolongan kami, satu-satunya kekuatan kami, tidak ada yang lain. Terpujilah nama-Mu kalau sampai selama-lamanya. Kami percaya juga Tuhan, dan kami berdoa buat acara bakti sosial yang akan diadakan pada tanggal 17 nanti. Kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahi dengan tanggal 24 ya, 24 Agustus. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan ditolong, ditopang. Kami boleh menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami bagi mereka yang membutuhkan. Kami percaya bahwa program ini bukan hanya sekedar program yang berjalan begitu saja, tapi kami membawa dampak yang luar biasa pada keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan sentuhan kasih Kristus melalui kami-kamilah ini Tuhan, melalui jemaat-jemaat Tuhan. Oh, mereka boleh merasakan kasih Kristus yang sejati, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi Kristen yang mandul, tetapi kami menjadi Kristen-Kristen yang benar-benar menampakkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu. Setiap kesempatan-kesempatan ini kami boleh pakai sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini, buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah berkati sama-sama, kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman, Bapak Ibu. Welcome, selamat bergabung Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Sebentar, saya cek ada 310 orang nih. Wah, puji Tuhan. Tapi Noli enggak tahu di mana satunya ini. Ya, wah, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Coba saya lihat, bisa dilambai-lambai gini ya. Shalom. Oh, ada ya. Ada satu orang ya. Next kita akan bawa jiwa lagi untuk Tuhan ya, bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan jumpa di dalam ibadah raya kita di hari Rabu tanggal 29 Juli jam 7 malam di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 yang akan dilayani oleh Pastor David Lee, dan akan ada perjamuan kudus bersama. Kita bawa jiwa-jiwa baru untuk sama-sama kita dimuridkan di tempat ini. Puji Tuhan. Untuk doa malam online kita seperti malam hari ini Bapak Ibu ya, Senin tanggal 3 Agustus. Wah, sudah mau Agustus Bapak Ibu ya. Syukur pada Tuhan, mau Agustusan ini ya. Jam 7 malam. Dan kita akan diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor David Lee. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam kita. Terima kasih banyak atas pelayanan Ibu Lenda Kaulur yang sungguh sangat memberkati kita semua malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bakti sosial, 25 Bapak Ibu ya, tadi kok saya sudah 2 kali salah ya. 25 Agustus itu pas tanggal merah Bapak Ibu ya. Jadi itu hari libur. Jam 10 pagi di Panti Werda Surya. Bagi Bapak Ibu yang mau donasi, ini masih ada kesempatan sampai tanggal 31 Juli ya. Nanti bisa ditransfer ke rekening seperti yang tertera di nomor rekening 1030565807 atas nama L. David Limanto. Untuk persembahan kita juga bisa ditransfer ke rekening yang sama. Oke, cepat banget ya. Seluruh pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Rabu lusa Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini
Nanti Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, khususnya melalui kebenaran firman-Mu yang ditabur tadi Tuhan, menguatkan, meneguhkan, menambah iman dan pengharapan kami. Di tahun yang kering pun kami masih tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Bahkan justru di tahun yang kering ini, orang dunia akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Sehingga ketika kami dibedakan, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini ikut ibadah online, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami kesabaran, dalam menunggu setiap jawaban doa buat kami untuk semakin mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami, supaya hidup kami bisa menjadi dampak bagi orang di sekitar kami. Hamba melepaskan berkat, kami semua bersepakat melepaskan berkat bagi hambamu, Ibu Lenda Kawulur, berkati pelayanan keluarga, gerejanya, apa yang dibutuhkan, sediakan dengan berkat-berkat yang terbaik, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kesehatannya dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu.